Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amin. Alhamdulillah, santri dan santriwati yang semoga Allah rahmati. Sebelum kita mulai kajian ini, insya Allah nanti kita akan mentadaburi surah Al-Kautsar. Mari kita baca bersama-sama surah ini dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, surah Al-Kautsar. Silakan dibaca terjemahannya salah satu yang bawa Quran, dibaca terjemahannya salah satu. Silahkan yang keras. Yang keras suaranya. Ada yang mau baca? Alhamdulillah. Suratul Makkiyah. Surah Al-Kautsar dia termasuk dalam surah Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 3. Berapa jumlah ayat terkecil ya di dalam sebuah surah yang ada dalam Al-Quran? 3 ya, 3. Berarti sama dengan surah Al-Asr ya. Tapi susunan kalimatnya lebih pendek, inna a'tainakal kautsar. Ketika surah itu turun di Mekah, berarti itu fase-fase sulit. Fase-fase dhaiful Islam. Fase-fase Islam dalam kondisi yang lemah ya. Sehingga banyak kesabaran-kesabaran yang kemudian harus dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Surah ini ashabul nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir ya, dalam artian di sini orang yang membenci Rasulullah SAW, mereka mencibir Rasul dan mengatakan abtar ya, huwal abtar. Apa abtar? Orang-orang yang terputus. Terputus apanya? Terputus keturunannya ya. Nek bahasa kita mandul ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya tidak punya anak laki-laki. Berarti tidak ada yang mewarisi nasabnya Rasulullah ya. Nasabnya Rasulullah. Kenapa? Ya karena tadi anak laki-laki itu yang meneruskan nasab.
Contohnya, saya beri gambaran biar jelas. Bagas punya anak laki-laki, ya, anak laki-lakinya Bagas nikah dengan anak perempuan yang lain. Terus kalau nanti ini punya anak, anaknya disebut dengan, contohnya nama anaknya Musa. Musa bin Bagas. Tidak dinisbatkan ke ibunya, ya. Musa bin anaknya Bagas bin Bagas, ya. Jadi tidak dinisbatkan ke ibunya. Lah, orang Arab meyakini begitu. Kalau kita punya anak, ya, kok anaknya nggak ada yang laki-laki, itu terputus. Kenapa? Karena nanti kalau anak perempuan melahirkan anak, nasabnya diikutkan pada bapaknya, padahal bapaknya bukan anaknya kita, sehingga terputus. Ustadz punya anak Hashim punya istri, istrinya punya anak, anaknya dinisbatkan ke istrinya atau ke Hashim dinisbatkan ke, ya, begitu. Maka menurut pandangan orang Arab itu abtar, terputus nasabnya, gitu, ya. Ini ejaan ini timbul karena apa? Pertama, benci dengan Rasulullah, yang kedua, mencari-cari kekurangan orang lain. Biasanya gitu, ya. Kekurangan itu muncul karena benci, ya, atau kemudian kebencian itu muncul karena kekurangan dulu. Kita berinteraksi dengan orang, kira-kira benci karena kekurangannya atau karena benci kemudian kita melihat kekurangannya? Karena benci baru melihat kekurangan. Semakin benci maka akan semakin berusaha untuk membuat, ya, kekurangan itu tampak di luar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kamu tidak perlu menjelaskan kepada orang yang mencintaimu tentang siapa dirimu, ya. Kenapa? Dia nggak butuh itu, ya. Dia nggak butuh itu, ya. Nggak butuh seperti itu, ya. Ya. Karena kalau orang sudah cinta, maka dia akan menerima apa adanya. Tapi kalau orang benci, dia akan berusaha untuk mencari-cari kekurangan. Rasulullah SAW sedih, dia dibilang seperti ini, ya, seorang nabi kok nggak diberi nikmat besar menurut orang-orang Quraisy, yakni nikmat diberikan anak laki-laki, karena anak laki-laki telah meninggal, ya. Kemudian, ya, karena peristiwa inilah kemudian turun surah ini, surah Al-Kautsar, ya. Nama surah ini Al-Kautsar dan Nahr, ya. Al-Kautsar dan Nahr. Munasabatul tasmiyah, kenapa dinamakan surah Al-Kautsar? Karena li'anna surata zakarat naharak Kautsar alladhi huwa atihi minallahi ta'ala lirrasulullah. Al-Kautsar ini adalah sebuah nama dari sebuah telaga yang ada di akhirat, ya. Yakni telaga yang ada di akhirat, ya. Yang telaga ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk khusus Rasulullah. Jadi telaga Al-Kautsar ini memang dikhususkan hanya untuk Nabi Rasulullah SAW Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Di telaga itu khusus hanya untuk umatnya Rasulullah. Kemudian dikatakan an-nahar liqaulullahu ta'ala fasalli lirabbika wanhar, karena diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala fasalli lirabbika wanhar, maka sholatlah atau beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkurbanlah, ya. Masya Allah. Muhawirur raisyatul surah, tema utama surah ini adalah fadlullahi ala nabi sallallahu wa hifduhu lahu, yakni
keutamaan, karunia, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada nabinya dan penjagaannya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika orang-orang Quraisy tadi mengatakan Rasul abtar, Nabi Muhammad abtar, orang yang susah, terputus, maka Allah sanggah itu. Dengan sanggahan, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang besar. Apa itu? Salah satunya adalah telaga Al-Kautsar, ya, telaga Al-Kautsar. Fawaidu wa ta'ifatu haula suratul mubarakah. Hal-hal yang bisa kita ambil dari surah ini. Yang pertama adalah yajibu muqabalatu na'im bisyukr wa ibadatul mun'im. Ya. Wajib untuk kemudian mempertemukan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Wajib mempertemukan nikmat Allah dengan rasa syukur. Jadi pasang-pasangan nek dalam Islam itu. Kalau orang dapat nikmat, pasangannya syukur. Kalau orang dapat musibah, dapat ujian, pasangannya sabar. Ya. Sehingga PR kita adalah mempertemukan nikmat Allah dengan rasa syukur tadi. Contohnya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, barang siapa yang bangun pagi, ya, dalam keadaan beriman. Iman nikmat bukan? Nikmat. Karena nikmat kita syukuri. Yang kedua, badannya sehat, waras, dan ada yang dimakan. Badan sehat nikmat bukan? Nikmat. Kita pertemukan dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Dan ada yang dimakan. Ada yang dimakan hari itu nikmat bukan? Nikmat. Kita pertemukan dengan rasa syukur. Ya, dan memiliki tempat untuk berteduh, artinya tempat tinggal. Ada asrama, ada kamar, ada rumah. Nikmat bukan? Nikmat, ya. Wah, kalau membayangkan nikmatus sakan, ya, nikmat asrama, nikmat tempat tinggal, nikmat rumah itu luar biasa nikmatnya. Ya. Nanti kalian baru merasakan betapa nikmatnya tempat tinggal itu ketika kalian safar. Ketika safar di tempat yang jauh, kita nggak punya tempat tinggal. Waduh, rasanya, ya. Perjalanan dari Jambi ke Jogja contohnya. Perjalanan dari Palembang ke Jogja. Anda nggak punya tempat tinggal. Capek bukan? Capek. Tidur ketika di jalan, tenang nggak? Nggak tenang. Kita bawa tas tidur. Tapi kalau udah sampai asrama tidur, tenang nggak? Tenang. Kadang HP tergeletek nggak masalah, ya. Ya, it's my room, it's my house, ya, it's my home. Ya. Nikmat rumah, nikmat sakan, nikmat tempat tinggal. Ya. Apalagi kalau di asrama pesantren, nikmatnya tambah besar. Ya, apa? Kadang kita tidur tidak diberesin, ada yang membereskan. Alhamdulillah. Kadang kita tidur kepanasan, nggak menghidupkan kipas angin, ada yang menghidupkan. Betul? Alhamdulillah. Kadang kita buat kotoran di asrama kita, sakan kita, nggak dibereskan, nggak dibersihkan, ada yang membersihkan. Alhamdulillah, nikmat disakan. Ya. Karenanya PR kita adalah mempertemukan setiap nikmat dengan syukur. Allah janjikan siapa yang menambahkan siapa yang mempertemukan rasa syukur, rasa nikmat dengan rasa syukur, maka ziyadatun naim, Allah akan tambah kenikmatannya. Ya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur,
kesyukuran itu menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matul batina wa ni'matul zahira. Baik itu nikmat yang batin yang ada di hati kita maupun nikmat-nikmat yang sifatnya zahir yang nampak di dalam ya kehidupan kita. Ya. Maka yang paling penting adalah rasa syukur. Ya. Bagaimana rasa syukur itu bisa terwujud ketika masalah dunia? Maka jawabannya adalah sesuai dengan hadis Kitabul Jami' nomor 2 yang udah menghafal. Ya. La yandurullaha illa man astaghfirullah. La yandurullaha nomor 2, maaf hadisnya gimana? Wa anna Mas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, ya, karena seperti itu akan membuat kalian lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perkara nikmat dunia, begitu cara kita melihat. Ya. Mohon maaf, ini bahasa milenial, santri dan santriwati sekalian. Ya. Kadang ada ya santri ya diberi karunia Allah Subhanahu wa taala kulit yang black sweet. Ya. Kulit yang hitam manis atau hitam pekat. Ya. Ya. Hitam manis, hitam pekat ya. Kadang kita nggak bersyukur diberi kulit seperti itu. Ya. Coba lihat. Apa tadi rumusnya? Melihat ya orang yang ada di bawah kita. Kulitnya hitam tapi mulus. Kita lihat ada nggak kulit hitam yang bergelombang, yang gerenjel-gerenjel, tidak rata? Ada nggak? Ada nggak? Ada, kita syukuri nikmat. Kadang juga kemudian ada orang kulitnya hitam bergelombang, ya, gerenjel-gerenjel. Syukurnya melihat apa Ustaz? Lihat ada nggak yang di bawahnya? Ada nggak kira-kira? Ada apa? Hitam, gonjal-gonjal, ya. Apalagi? Bersisik. Ya. Intinya dalam hidup ini selalu ada yang lebih rendah daripada kita. Karenanya pintar-pintar melihat nikmat Allah dan pintar-pintar mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ibadatul mun'im, dan wajib pula bagi kita untuk beribadah kepada zat yang memberikan kita nikmat. Ya. Zat yang memberikan kita nikmat. Cara bersyukur yang paling mudah adalah dengan beribadah. Ya. Dan ibadah itu yang paling baik adalah zikir. Ya. Maka dikatakan az-zikru ra'sus syukur. Zikir itu adalah kepalanya syukur. Barang siapa yang dia beribadah dengan ibadah zikir, maka dia telah bersyukur dengan kesyukuran yang sangat banyak, sangat besar. Ya, Masya Allah. Ya, jadi syukur tadi, ya, pimpinannya adalah zikir. Sehingga kalau kalian dapat nikmat kemudian bersyukur, maka bersyukurlah dengan cara yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bersyukur atas kelulusan hafal Quran, terus kemudian ya healing. Ya. Harusnya di healing itu untuk kemudian zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk bersenang-senang belaka. Ketika kalian kemudian syukur tapi kok bersenang-senang, ya, tidak melibatkan Allah, maka itu bukan kesyukuran sejatinya, tapi kelalaian.
Ya. Maka ketika kita ingin syukur, pastikan kesyukuran kita diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sejatinya apa yang kita dapatkan ini bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, akan tetapi ini bisa terjadi karena ikhtiarnya Allah, karena ikhtiar kita dan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir. Ya, sebanyak-banyak zikir. Ustadz juga ingatkan lagi, apalagi kalian santri, ya. Santri boleh kalah pinter, boleh, nggak apa-apa. Nggak ngerti terlalu banyak hal di dunia ini, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai santri kalah zikir. Jangan sampai santri kalah zikir. Jangan sampai santri kalah tilawah. Jangan sampai santri kalah wiridan. Jangan. Ya, kenapa? Karena kekuatan kita sebagai santri ini terletak pada kata zikir, wiridan, tilawah. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu dipraktekkan mujahadah, ya. Zikir ba'da sholat, ya, dihafal, terus dipraktekkan. Zikir malam hari, ya. Zikir pakai Al-Quran, baca Quran, ya. Punya ayat-ayat khusus yang dibaca ketika hendak tidur. Nah, contohnya tidak tidur sebelum membaca surat Al-Muluk, ya, tidak apa-apa, ya. Ya, baca ya untuk wiridan, ya, untuk wiridan. Nanti kalau Al-Muluk bosan, ya ganti yang lain. Karena kan kadang-kadang ada kejenuhan toh, ganti yang lain, ya. Jadi boleh kalah pinter boleh, tapi jangan sampai kalah wiridan, jangan kalah zikir, ya. Karena itu janji keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-abtar wal maqtu'u anil khairi wa anil falah. Abtar itu artinya adalah keterputusan dari kebaikan dan dari keberuntungan. Ya. Dari kebaikan dan dari keberuntungan, terputus, ya. Nek bahasane wong Jawa, ora bejo, ya, ora apik, ya. Wis ora itu kebejan, ora itu kebejian, ya. Wa anil na'im wa anil rahmah, dan terputus dari nikmat dan terputus dari kasih sayang. Walaisa maqtu'u nasabuhu kama tauhun kafir, dan bukanlah terputus dari nasab sebagaimana yang kemudian dianggap oleh orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya abtar itu orang yang terputus, orang yang tidak beruntung, itu sejatinya adalah orang yang terputus dari nikmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah, terputus dari pertolongan Allah, terputus dari nikmat Allah. Bukan terputus karena terputusnya sebuah nasab. Ya, bukan itu. Ya. Orang kafir mengira kalau nggak punya laki-laki terputus nasabnya. Bukan, Allah sampaikan. Yang abtar itu bukan seperti itu. Yang abtar itu ketika terputus nikmat Allah kepadamu. Ya, maka Allah sampaikan, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu itulah orang-orang yang terputus dari nikmat dan rahmatnya Allah. Ya. Kenapa? Karena membenci Rasul. Berarti membenci Allah. Membenci Rasul dan membenci Allah menyebabkan keterputusan nikmat, keterputusan rahmat, keterputusan, ya, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Ini menarik, ya, santriwati dan santri sekalian. Ya, apa menariknya? Al-Quran punya sudut pandang yang berbeda ketika melihat situasi atau menerjemahkan kata-kata. Contohnya, dikatakan abtar, orang yang nggak beruntung. Ini menurut orang-orang yang nggak beriman,
adalah orang yang tidak punya anak laki-laki. Tapi ketika Quran menjelaskan, enggak begitu. Yang enggak beruntung itu bukan yang enggak punya laki-laki. Yang enggak beruntung itu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Orang yang terputus dari kasih sayangnya Allah. Ya. Maka cobalah melihat dunia ini bukan dari kacamata kebanyakan orang, bukan dari kacamata sendiri-sendiri, tapi lihatlah dunia ini dari kacamatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sisipkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya yang telah disampaikan kepada kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang untuk yang remaja-remaja, untuk yang pemuda-pemuda ini, kesuksesan di mata Jami'un Nas itu apa? Melihat pemuda yang sukses itu yang seperti apa? Satu, viral. Viral, bener nggak? Ya, nah kalau udah viral senang sekali. Ya, yang kedua apa? Duitnya banyak, tajir melintir, kepelintir-pelintir sampai. Ya. Yang ketiga, kendaraannya bagus. Yang keempat, HP-nya yang kelima, makannya di soal. Ya. Ini menurut siapa? Manusia. Ketika Allah menggambarkan tentang pemuda yang sukses, nggak seperti itu. Ya, Allah berikan gambaran pemuda di surat Al-Kahfi tentang fata pemuda-pemuda yang sukses, yang najahan. Yang apa? Yang dia menjaga agamanya, menjaga ilmunya, menjaga dirinya, ya, dari keburukan-keburukan yang mengenainya. Ya, maka tidak sama kacamata ini. Ya, sehingga Ustadz titip, kalau kalian adalah seorang santri, maka bercita-citalah menikahi santriwati. Kalau kalian adalah seorang santriwati, maka bercita-citalah dinikahi oleh santri. Ya, ada seorang kiai ditanya, Mbah Yai, gimana kalau saya nikah dengan yang bukan santri? Beliau gak menjawab jangan. Beliau menjawab, seandainya masih ada santri, maka nikahlah dengan santri. Kalau sudah nggak dapat santri, nikah orang awam nggak apa-apa. Kenapa seperti ini perlu dinasihatkan? Agar ketika nanti bersama dalam sebuah kehidupan, memiliki cara pandang yang sama. Ya, cara pandang yang sama. Ya, repot nggak kira-kira kalau seorang suami dan seorang istri cara pandangnya nggak sama? Repot nggak? Repot. Suami cara pandangnya cara pandang Islami. Harta yang terbaik adalah harta yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya cara pandangnya berbeda. Harta yang terbaik adalah harta yang bisa membuat kita viral. Ya. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Ya, makanya harus ke sana arahnya. Ya, Masya Allah. Dan selagi muda, banyak-banyaklah mendengarkan nasihat dari para asatid, dari para kiai, dari para guru-guru kalian. Agar apa? Agar kalian melihat dunia ini sebagaimana orang-orang soleh melihat dunia. Ya, coba bayangkan Syekh Utsaimin ya menjelaskan penjelasan Ibnu Taimiyah terkait dengan dunia. Beliau gambarkan dunia ini tak ubahnya hanya seperti toilet. Kita pakai, setelah dipakai ditinggal pergi. Begitu. Kalau nggak percaya, mohon maaf. Kalian punya baju. Bajunya dipakai selamanya enggak? Enggak, sementara. Kalian punya HP, dipakai selamanya enggak? Sementara. Kalian punya motor, dipakai selamanya enggak? Ya, begitu melihat tuh.
Maka yang menjadi kesyukuran Ustadz ketika kalian itu ngaji Quran, hafal Quran, diikuti juga dengan mengaji makna-makna Al-Quran, sehingga nadharah pandangan kalian ketika melihat dunia ini, melihat dengan nadharatul bil Quran, melihat dengan Al-Quran, ya. Ada orang, ya, kita mungkin, ya, hidup, ya, mau daftar kuliah belum dapat, akhirnya banyak waktu nganggur, ya. Kita bilang santai aja, kuliahnya masih tahun depan, ya kan, kita leha-leha dulu, ya. Kalau kacamatanya kacamata awam boleh, tapi kalau kacamatanya orang yang menghafal Quran, bahaya ini. Kenapa? Wal asr, demi waktu, demi masa, manusia dalam keadaan merugi. Nggak pantas untuk berleha-leha, nggak pantas untuk, ya, membuang waktu hanya untuk sesuatu yang mungkin, ya, bisa kita lakukan di kemudian hari. Ya. Paham ya? Paham ya? Paham insyaallah. Ya, paham insyaallah. Jadi mencobalah bukan hanya menghafal Quran, tapi melihat dunia ini dengan Al-Quran. Ya. Allahumma amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, haudi masyiratul syahr, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya telagaku luasnya seluas perjalanan 1 bulan perjalanan. Syahr, ma'wahu abiyad, warnanya putih, min laban, ya, airnya itu lebih putih warnanya daripada susu, ya. Nggak bisa terbayangkan, susu sudah putih, ini lebih putih daripada susu. Ini memang bahasa-bahasa apa? Hiperbol, memang begitu. Kenapa? Karena sejatinya nikmat-nikmat akhirat itu tidak bisa dibayangkan dengan nalar kita, ya. Karenanya besok kita akan mendapatkan nikmat yang nikmat itu belum pernah kita rasakan, belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita mencicipinya di dunia ini, ya. Indahnya surga, manisnya telaga Al-Kautsar tadi nggak bisa dibayangkan. Maka saya katakan bahasanya apa? Airnya lebih putih daripada susu. Waruhu at-thayyibu min mis, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, ya. Wa kazinatu kanazumus samawat, ya, sama, ya. Dan apa namanya, gelas-gelas yang ada di pinggiran itu lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Faman syaraba minhu fala yadhama'u ba'dahu abadan. Barang siapa yang meminum air dari telaga Kautsar ini, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Coba kalian minum minuman paling enak di dunia. Setelah minum haus enggak? Haus. Ini ada minuman, ketika kita minum maka tidak akan haus selama-lamanya, ya. Ajaib bukan? Ajaib nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi branding, iklan, jualan air minum yang tidak bikin haus selama-lamanya, ya. Air minum Al-Kautsar tidak bikin haus selama-lamanya. Nggak boleh seperti itu. Ngapusi dosa, ya. Ini Masya Allah, gambaran-gambaran nikmat ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada Rasulullah dan umatnya, ya. Diberi Rasulullah dan umatnya, ya. Masya Allah.
Kemudian yang keempat, jami'ullahu ta'ala baina ajali ibadat bidin badaniyatu as-shalah wa ajila ibadatul maliyah nahar fi hadhil ayatil karimah fasalli rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua jenis ibadah di dalam ayat ini. Ayat fasalli li rabbika wanhar. Ibadah itu dibagi bermacam-macam. Ketika ibadah itu dilakukan oleh tubuh kita, maka disebut dengan ibadatu badaniyatu. Ibadah badaniyah, yakni ibadah yang menggunakan badan kita. Ya, ibadah badaniyah. Ya. Menghafal itu badaniyah bukan? Badaniyah, ya, di dalamnya masuk fikriyah, masuk qalbiyah, badan secara umum, ya. Kemudian juga ada ibadah yang dia menggunakan apa namanya ini? Apa? Menggunakan harta, menggunakan fulus. Disebut dengan ibadatu maliyah, ibadah harta, ya, ibadah harta, ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara ibadah dengan badan dan ibadah dengan harta. Fasalli, solat itu ibadah badaniyah, dan nahar, penyembelihan itu ibadah dengan harta, ya, dibarengkan. Maksudnya apa? Maksudnya selain ada ibadah yang sifatnya badaniyah, ada juga ibadah yang sifatnya maliyah. Dan yang menarik, Allah hubungkan antara ibadah kurban dengan solat. Solat ini adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Bahkan orang bisa dianggap keluar dari Islam ketika meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus dihubungkan dengan ibadah maliyah, ibadah kurban. Maka ibadah kurban ini adalah ibadah maliyah yang paling agung, paling besar, ya, karena dihubungkan dengan sholat, ya. Karenanya di hadis-hadis lain disebutkan, ya, tentang hubungan sholat dengan berkorban tadi, ya. Bahkan ada sampai kemudian kalimat larangan bagi orang yang mampu berkorban tapi nggak mau korban. Larangan untuk mendekati tempat sholat, mendekati masjidnya Rasulullah SAW. Ya, ngeri bukan? Ngeri. Karenanya ini loh, ibadah sholat itu agung, ibadah korban itu agung, dibarengkan. Ya, menunjukkan apa? Agungnya dua ibadah tersebut. Ya. Berapa harga kambing? 2 juta. Berapa? 2 juta. Berapa jumlah santri di sini dan santri di santriwati di sini dan santri? Kira-kira ada berapa? 50 ada tidak? Ada. 2 juta dibagi 50 berapa? 2 juta dibagi 50 berapa? Kenapa jadi lambat kalau ngitung seperti ini? 2 juta dibagi 50 berapa? 40.000. Ya, 40.000. Nah, Antuna bisa latihan dari sekarang. Ada yang dikirim uang jajan 1 bulan 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, ya kan? Latihan, ya, latihan korban iuran santriwati az-zakiyah dan santri az-zakiyah, iuran.
Ya, belikan kambing 2 juta. Kira-kira siap nggak kalau diam semua ini? Siap nggak kira-kira? Ya, repotnya ini. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Ya, 40.000 itu kalau pop es, ya, dapat berapa? Ya, 8 hari nggak minum pop es. Ya, kok berat ya Ustaz ya? Ini masalah iman. Ya, silahkan nanti kalau bisa diakomodir bagus itu. Ya, iuran 40.000, belikan kambing. Ya, bagus. Kemudian yang ke-5, la ya'rifu tarikh ahadan asaul azabu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa adillatullahu fahada kasaru lima mazku kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mazzaqallahu malakahu. Ya, la ya'rifu tarikh, tidak pernah diketahui atau dikenal dalam perjalanan atau dalam sebuah sejarah, ya, seseorang pun yang berakhlak buruk kepada Rasulullah melainkan ia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ada ceritanya orang yang dia punya akhlak buruk kepada Rasulullah, ya, pasti akan diazab, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang punya akhlak yang buruk pada Nabi pasti akan mendapatkan, ya, hinaan, keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini adalah Kisra. Dia adalah raja yang merobek-robek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merobek-robek pula kerajaannya, ya. Kisra, raja Persia, dapat surat Nabi, diminta beriman, mau disobek-sobek. Ya, akhirnya sebagaimana dia merobek-robek suratnya Rasulullah, maka kerajaannya juga dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran penting. Sampai ini syekhnya mengatakan la ya'rifu fit tarikh, tidak ada dalam sejarah itu. Pasti kalau ada yang menghina Rasulullah, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi santri dan jadi santriwati, PR-nya itu adalah mencari kehormatan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memuliakan Rasulullah, memuliakan sunnahnya Rasulullah, memuliakan syiarnya Rasulullah. Mulianya santri bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena pinternya, bukan karena cerdasnya. Mulianya santri karena ikhtiram, memuliakan Rasulullah, memuliakan ajaran Nabi, memuliakan warisan-warisan Nabi yang telah ditinggalkan kepada kita semua. Maka sekarang belajar memuliakan masjid, kita belajar memuliakan Quran, kita belajar memuliakan para dai. Ya, ya, bukan berarti mereka nggak mulia, mereka udah mulia. Tapi kita memuliakan mereka karena kita berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun, ya, sesungguhnya kita ini adalah umat yang azzamullahu bil Islam, yang Allah telah muliakan kita dengan agama ini. Ya. Maka santri yang memuliakan agama ini, meninggikan agama ini, Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan pula. Dan santri yang tidak memuliakan agama ini, nggak memuliakan Rasulullah, secerdas apapun, maka Allah tidak akan muliakan dia. Ya. Paham? Paham ya? Bismillah. Kemudian yang keenam, qala Zarkasi, berkata Imam Zarkasi rahimahullah, dan di antara ungkapan-ungkapan lembut surah Al-Kautsar adalah
ia merupakan kebalikan dari surah yang sebelumnya, yakni surah Al-Ma'un. Karena di dalamnya surah Al-Ma'un Allah Azza wa Jalla mensifati orang munafik dengan 4 perkara: bakhil, meninggalkan sholat, riya dalam sholat, dan menahan zakat. Maka di dalam surah Al-Kautsar disebutkan kebalikan sifat-sifat orang yang buruk tersebut, yakni menyebutkan sifat-sifat yang baik dan mulia. Ya, Masya Allah. Di dalam surat Al-Ma'un Allah mengabarkan tentang sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang munafik. Apa itu di surat Al-Ma'un? Ya, yang pertama bakhil. Ya, bakhil, pelit. Yang kedua tarkus sholah, meninggalkan sholah. Ya, yang keempat riya'u fis sholah, riya' dalam sholatnya. Kemudian yang keempat adalah menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Itu orang munafik. Ya, satu ulangi ya. Yang pertama bakhil, pelit. Maka jadi santri, santriwati belajar jangan pelit. Ya. Karena pelit itu tanda orang-orang munafik. Ya. Yang kedua apa? Tarkus sholah, meninggalkan sholat. Kalau bisa dijaga sholatnya. Yang ketiga riya di dalam sholat. Yang keempat adalah menahan zakat. Lah sifat orang beriman kebalikan dari itu Allah sampaikan di dalam surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah bakhil. Lawan dari bakhil apa? Lawan dari bakhil apa? Apa? Memberi. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi. Ya. Nah, ini lawannya bakhil adalah memberi. Ya. Maka kalau kalian bingung menjadi orang baik itu seperti apa? Cirinya gampang. Apa? Memberi. Ya. Memberi. Maka berdoalah ini santriwati dan santri sekalian bisa diberikan kemudahan Allah untuk banyak memberi. Sore kemarin Ustadz sowan ke tempatnya jamaah. Masya Allah. Perlu saya ceritakan agar kalian memahami tentang sifat orang baik. Ustadz ketemu orangnya biasa, tidak nampak ini orang-orang yang kemudian apa istilahnya itu, bajunya, cara ngomongnya itu biasa aja, nggak seperti orang-orang soleh gitu. Dalam artian nampaknya biasa aja, itu tuh orang-orang awam. Tapi ketika diselami kehidupannya, setiap orang yang kenal dengan dia, ngomongin masalah dia, pasti hal yang disampaikan adalah sifat kemudahannya dalam memberi. Saya berkunjung ke salah satu tokoh di situ, ngomongin jamaah ini. Apa? Ya Allah, diam-diam membeli rumah di samping masjid. Ba'da beli rumah, rumahnya dibongkar. Ba'da itu didirikan bangunan yang digunakan untuk masjid. Masjid satu. Saya ketemu lagi ke tokoh yang lain, cerita lagi ke orang ini tentang orang tadi. Apa? Diam-diam dia ngasih ke masjid uang 100 juta, 200 juta, sering seperti itu. Udahlah, ketika kamu ketemu dengan orang yang sering memberi seperti itu, maka pastikanlah bahwasanya dia adalah orang yang beriman, orang yang baik. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu gampang memberi kalau tidak ada iman di dalam hati. Betul? Betul. Maka orang munafik yang nggak beriman cirinya adalah pelit, ya, bakhil. Kemudian yang kedua, lawan meninggalkan sholat adalah mengerjakan sholat. Disebutkan dalam surah Al-Kautsar ini, fasalli, ya, maka laksanakan sholat, ya. Artinya apa? Konsisten untuk mengerjakan sholat, ya, Masya Allah.
Kemudian yang keempat, yang ketiga, lawan dari riya. Lawan dari riya. Ya. Apa lawan dari riya? Lawannya apa riya? Lawannya apa? Ikhlas. Ya. Lawannya ikhlas. Fasolli li rabbik. Maka sholatlah ya karena Tuhanmu, li rabbik, untuk Tuhanmu, ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ada yang tadi adalah menahan zakat. Di surat Al-Maun ada menahan zakat. Di dalam surat Al-Kautsar ya, lawannya apa? Lawannya apa? Lawannya berkurban, wanhar. Yang satu menahan harta, yang satu perintah untuk berkurban. Ya, ini menarik loh kalau kita amati dalam segi surat. Yang satu Al-Maun menggambarkan ciri-ciri orang munafik, yang Al-Kautsar, Telaga Kautsar, menggambarkan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah, gampang memberi, mengerjakan sholat, ikhlas di dalam sholat, dan mengeluarkan harta untuk berkurban. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin begitu ya yang Ustadz bisa sampaikan. Kita semua berdoa, santri-santriwati berdoa ya, agar apa? Agar diberikan hati yang mudah memberi, diberikan hati mudah ikhlas, diberikan hati mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. PR-nya jangan keluar dulu, masih ada PR-nya. Siapa itu? Nasar. Oh, masak. PR-nya ya nanti dikerjakan. Halo, jangan tidur. Siapa itu? Bagas. PR-nya tolong catat bagus-bagus ya. Setelah kajian ini selesai, pilihlah barang kepunyaan kalian ya, sesuatu yang kalian miliki. Bisa berupa barang, bisa berupa uang, bisa berupa buku, bisa berupa tas ya, bisa berupa baju dan lain sebagainya. Maka berikanlah kepada orang yang menurut kalian membutuhkan barang tersebut ya. Itu PR-nya ya, itu PR. Berikan, belajar ya, memberi ya. Paham? Siap dikerjakan? Insyaallah. Yang santri siap ya. Seandainya antum tidak punya apa-apa, maka berikan ya tenaga antum ya. Ada orang melihat temannya capek, nih kasih pijetan ya. Lihat temannya nggak semangat, kasih kalimatun thayyibah ya. Kenapa? Sifatul mukmin, sifat orang-orang beriman itu adalah memberi. Tangan di atas ya, tangan di bawah ya. Allahumma amin. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.